Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabil Novel Fadilah, NPM 0531200004. Di sini saya akan menjelaskan tentang makalah Waterpass. Bab 1, pendahuluan. Latar belakang, pembangunan merupakan suatu upaya pemanfaatan segala potensi yang ada di masing-masing daerah. Oleh karena itu, pembangunan biasanya lebih diarahkan ke daerah-daerah. Pembangunan daerah yang dilaksanakan secara berencana, menyeluruh, terpadu, terarah, bertahap, mandiri, dan berkelanjutan bertujuan untuk meningkatkan kemampuan daerah dalam rangka mewujudkan kehidupan yang sejajar dengan daerah lain, yang lebih maju dan sekaligus secara agregat, meningkatkan kesejahteraan bangsa dan negara secara adil dan merata. Sistem acuan yang dipakai dalam pembangunan sangat banyak variasinya, dibuat oleh pakar handal di seluruh dunia yang didasari bentuk bumi. Mereka memodelkan bumi dengan berbagai hitungan matematis yang berbeda, hingga muncul apa yang dinamakan datum. Datum tersebut sengaja mereka berbuat berbeda dikarenakan sesuai penggunaannya dan arena juga wilayah bumi yang cukup luas, sehingga cukup sulit untuk menemukan referensi yang tunggal. Pelanggaran yang terjadi lebih banyak berkutat pada hal kepresisian dan keakuratan data yang diperoleh dari berbagai alat. Metode juga acuan yang dipakai. Oleh karena itu, di dalam proses tahap pembangunan, akan ada tahapan yang dinamakan pengukuran. Pengukuran dapat diartikan sebagai penentuan besaran dimensi atau kapasitas suatu benda terhadap standar ukuran atau satuan ukur yang kemudian akan dicantumkan dalam sebuah peta. Peta adalah suatu gambaran dari permukaan bumi dengan mempergunakan skala tertentu dan digambarkan pada bidang horizontal. Dengan mempergunakan proyeksi tertentu, gambaran penampakan tersebut diberikan simbol-simbol dan tulisan-tulisan sebagai keterangan simbol-simbol tersebut. Beberapa jenis peta ada yang digunakan dalam pembangunan. Salah satu contohnya adalah peta topografi, yang di mana peta tersebut dihasilkan dari pengukuran menggunakan alat ukur yang dinamakan Waterpass. Dalam makalah ini, penulis akan membahas lebih lanjut mengenai bagian-bagian Waterpass, cara penggunaannya, serta penggunaan Waterpass di bidang teknik sipil. Rumusan masalahnya yaitu apa itu Waterpass, bagaimana cara penggunaan Waterpass, apa kegunaan Waterpass dalam bidang teknik sipil, tujuan dan manfaat. Tujuan dan manfaatnya itu mengetahui apa itu alat ukur Waterpass, mengetahui cara penggunaan Waterpass, serta mengetahui pentingnya Waterpass dalam bidang teknik sipil. Bab 2, tinjauan pustaka. Pengukuran adalah penentuan besaran dimensi atau kapasitas biasanya terhadap suatu standar atau satuan alat ukur. Pengukuran juga dapat diartikan sebagai pemberian angka terhadap suatu atribut atau karakteristik tertentu yang dimiliki oleh seseorang, hal, atau objek tertentu menurut aturan atau formulasi yang jelas dan disepakati. Pengukuran dapat dilakukan pada apapun yang dibayangkan, namun dengan tingkat kompleksitas yang berbeda. Misalnya, untuk mengukur tinggi, maka seseorang dapat mengukur dengan mudah karena objek yang diukur merupakan objek kasat mata dengan satuan yang sudah disepakati secara internasional. Namun, hal ini akan berbeda jika objek yang diukur lebih abstrak, seperti kecerdasan, kematangan, kejujuran, kepribadian, dan lainnya sehingga untuk melakukan pengukuran diperlukan keterampilan dan keahlian tertentu. Ilmu pengukuran disebut metrologi. Selanjutnya ada Waterpass. Waterpass adalah alat ukur yang menggunakan gelombang air dalam sebuah tabung kaca kecil untuk mengukur beda tinggi dari suatu tempat. Waterpass ini dilengkapi dengan kaca dan gelembung kecil di dalamnya. Angka pada sasaran bidik yang akan terbaca dengan menggunakan pengaturan fokus pada lensa. Selisih ketinggian dapat diperoleh dengan cara mengurangi nilai pengukuran sasaran bidik kiri dengan kanan. Selanjutnya itu ada rambu ukur. Rambu ukur adalah alat yang terbuat dari kayu atau campuran aluminium yang diberi skala pembacaan. Alat ini berbentuk mistar ukur yang besar. Mistar ini mempunyai panjang 3, 4, bahkan ada 5 meter. Skala rambu ini dibuat dalam sentimeter. Tiap-tiap blok merah, putih, atau hitam menyatakan 1 cm. Setiap 5 blok tersebut berbentuk huruf E yang menyatakan 5 cm. Tiap 2 buah E menyatakan 1 desimeter. Tiap-tiap meter diberi warna yang berlainan, merah, putih, hitam, putih, dan lain-lain. Kesemuanya ini dimaksudkan agar memudahkan dalam pembacaan rambu. Fungsi yang utama dari rambu ukur itu adalah untuk mempermudah atau membantu mengukur beda tinggi antara garis bidik dengan permukaan tanah.
Hal yang perlu diperhatikan pada saat dari pengukuran rambu adalah skala rambu dalam cm atau mm atau interval jarak pada garis-garis dalam rambu tersebut setiap beberapa cm atau berapa mm. Skala dari rambu, terutama pada daerah sambungan rambu harus benar. Selanjutnya ada statif. Statif itu merupakan tempat dudukan alat untuk menstabilkan alat seperti waterpass. Statif ini digunakan untuk menyangga alat waterpass dan menjaganya tetap stabil selama pengamatan. Statif ini mempunyai dua baut, yaitu baut pertama digunakan untuk menentukan sambungan kaki dengan kepala, sedangkan baut kedua digunakan untuk penyetelan kekerasan penggerak engsel antara kaki 3 dan kepalanya. Bab 3 ada pembahasan. Dari permasalahan tadi ada pengertian waterpass. Nah, waterpass ini ada waterpass penggaris dan alat ukur waterpass. Waterpass penggaris adalah alat yang digunakan untuk mengukur dan menentukan sebuah benda atau garis dalam posisi rata, baik menggunakan cara vertikal maupun horizontal. Ada banyak jenis alat waterpass yang digunakan dalam pertukangan, tapi jenis yang paling sering digunakan adalah waterpass panjang 120 cm. Ada yang terbuat dari bahan kayu dengan tepi kuningan, di mana alat ini terdapat dua buah alat pengecekan kedataran, baik untuk vertikal maupun horizontal, yang terbuat dari kaca di mana di dalamnya terdapat gelembung cairan. Ini ada contoh gambarnya. Biasanya digunain buat ukur gimana si benda yang kita ukur itu datar, pakai waterpass penggaris. Selanjutnya ada alat ukur waterpass. Waterpass adalah alat ukur menggunakan gelombang air dalam sebuah tabung kaca kecil. Prinsip kerjanya adalah berdasarkan kerataan terhadap horizontal bumi serta mempunyai fungsi untuk mengukur beda tinggi suatu tempat dari satu titik acuan ke acuan berikutnya. Waterpass ini dilengkapi dengan kaca dan gelembung kecil di dalamnya. Untuk mengecek apakah waterpass telah dipasang dengan benar, perhatikan gelembung di dalam kaca berbentuk bulat. Seperti apabila gelembung terdapat di tengah, berarti waterpass telah terpasang dengan benar. Pada waterpass terdapat lensa untuk melihat secara bidik. Dalam lensa terdapat tanda panah menyerupai ordinat atau koordinat kartesius. Selanjutnya ada cara penggunaan waterpass. Nah, waterpass untuk menentukan beda tinggi antara titik-titik di permukaan atas permukaan bumi secara teliti. Tinggi suatu objek di atas permukaan bumi ditentukan dari suatu bidang referensi, yaitu bidang yang ketinggiannya dianggap 0. Agar dapat digunakan di lapangan, alat ukur waterpass harus memenuhi beberapa syarat tertentu, baik syarat utama yang tidak dapat ditawar-tawar lagi maupun syarat tambahan yang dimaksudkan untuk memperlancar pelaksanaan pengukuran di lapangan. Adapun syarat-syarat pemakaian alat waterpass pada umumnya itu ada syarat dinamis, sumbu satu vertikal, syarat statis antara lain garis bidik teropong sejajar dengan garis arah nifo, garis arah nifo tegak lurus sumbu 1, garis mendatar diafragma tegak lurus sumbu 1. Urutan persyaratan statis memang demikian, namun agar pengaturannya lebih sistematis dan tidak berulang-ulang, urutan pengaturannya dibalik dari poin 3 ke 1. 1. Mengatur garis mendatar diafragma tegak lurus sumbu 1. Pada umumnya, garis mendatar diafragma benang silang mendatar telah dibuat tegak lurus oleh pabrik yang memproduksi alat ukur tersebut. Terus mengatur garis arah nifo tegak lurus sumbu 1. Pada alat ukur waterpass tipe tetap tanpa skrup ungkit, syarat ini penting sekali. Namun pada alat dengan skrup ungkit, syarat ini agak sedikit longgar karena apabila ada sedikit pergeseran nifo dalam pengukuran dapat diseimbangkan dengan skrup ungkit ini. Adapun maksud dari persyaratan ini adalah apabila sumbu 1 telah dibuat vertikal kemanapun teropong diputar, gelembung nifo akan tetap seimbang. Ini berarti garis bidik selalu mendatar karena garis bidik telah dibuat sejajar dengan garis arah nifo. Yang ketiga, membuat garis bidik sejajar garis arah nifo. Pada alat ukur waterpass, yang diperlukan adalah garis bidik mendatar. Untuk mengetahui apakah garis bidik sudah betul-betul mendatar atau belum, digunakan nifo tabung. Jika gelembung nifo seimbang, garis arah nifo pasti mendatar. Dengan demikian, kita bisa membuat garis bidik sejajar dengan garis arah nifo. Garis arah nifo pasti mendatar. Apabila didirikan di antara dua buah rambu ukur, maka antara dua buah rambu ukur dinamakan selak.
yang terdiri dari bidikan ke rambu muka dan rambu belakang. Selain garis bidik atau benang tengah, teropong juga dilengkapi dengan stadia, yaitu benang atas dan benang bawah. Seperti pada gambar, ada benang atas, benang bawah, sama benang tengah. Apabila jarak dari dua buah titik yang diukur beda tingginya relatif jauh, maka dilakukan pengukuran berantai. Pada metode ini, pengukuran tak dapat dilakukan dengan satu kali berdiri alat. Oleh karena itu, antara dua buah titik kontrol yang berurutan dibuat dengan beberapa selak dengan titik-titik bantu, dan pengukurannya dibuat secara berantai. Seperti halnya pengukuran jarak dan sudut, pengukuran beda tinggi juga tidak cukup dilakukan dengan sekali jalan, tetapi dibuat dengan pengukuran pergi pulang yang pelaksanaannya dapat dilakukan dalam satu hari, serta dimulai dan diakhiri pada titik tetap. Gabungan beberapa section dinamakan trayek. Selanjutnya ada fungsi waterpass pada bidang teknik sipil. Waterpass digunakan untuk menentukan elevasi untuk lantai, balok, tanah, dan lain-lain yang membutuhkan elevasi berdasarkan ketinggian titik yang diketahui. Alat waterpass ini dapat juga digunakan untuk mengecek ketinggian penulangan agar tidak melebihi tinggi rencana dan mengecek ketebalan lantai saat pengocoran, sehingga lantai yang dihasilkan dapat datar dan tidak miring. Di sini ada contoh pengukuran memakai alat ukur waterpass, di mana yang hitam ini kita lihat ke dalam lingkaran hitam, lensanya kita ukur ke dalam bak ukur yang tadi sudah saya jelaskan. Selain itu, alat waterpass ini dapat digunakan untuk membuat tanda atau marking pada kolom atau dinding sebagai acuan pekerjaan lain seperti acuan untuk pekerjaan dinding panel precast. Biasanya alat waterpass ini berfungsi untuk menandai elevasi yang akan kita marking, lalu setelah itu kita bisa marking menggunakan lot benang atau bisa disebut oleh tukang atau misalkan kuli itu sipatan. Ini ada contoh gambar dari sipatan itu. Yang bulat ini tempat untuk menyimpan benangnya. Dari si benang ini ditarik ke depan. Dan di mana di tengah ini ada satu tombol yang nanti bakalan di dalamnya diisi tinta. Jadi benangnya itu diisi tinta, kita bisa tarik, nanti kita bisa marking buat garis lurus. Selain itu, waterpass juga dapat digunakan dalam pengecekan settlement bangunan untuk keperluan pekerjaan struktur. Biasanya diperlukan keakuratan di bawah 1 mm pada jarak tidak melebihi 30 meter. Pemakaian waterpass penggaris juga bisa dilakukan dengan sederhana, yaitu menempatkan permukaan alat ke bidang permukaan yang dicek. Untuk mengecek kedataran, maka dapat diperhatikan gelembung cairan pada alat pengukur yang ada bagian tengah alat waterpass. Sedangkan untuk mengecek ketegakan, maka dapat dilihat gelembung pada bagian ujung waterpass. Untuk memastikan apakah bidangnya benar rata, maka gelembung harus benar-benar berada di tengah alat yang ada. Selanjutnya ada kesimpulan dan saran. Kesimpulan yang didapat dari makalah ini adalah waterpass merupakan alat ukur yang menggunakan gelombang air dalam sebuah tabung kaca kecil untuk mengukur beda tinggi di dalam suatu tempat. Alat ini merupakan ciptaan manusia yang dimana fungsinya untuk memudahkan manusia dalam menentukan suatu elevasi atau ketinggian dari suatu benda agar benda tersebut dapat datar. Saran. Alat ukur waterpass merupakan suatu alat modern yang diciptakan manusia, yang diperuntukkan untuk membantu memudahkan manusia dalam menentukan elevasi suatu benda. Alat ukur waterpass ini sangat berguna di bidang teknik sipil karena alat ini cukup simpel dan akurat dalam mengukur elevasi atau ketinggian, agar bidang yang dapat diukur dapat datar, seperti mengukur elevasi lantai blok, elevasi tanah, lantai, balok, dan lain-lain. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.